sebenarnya apa yang dikatakan Pak Panjangan itu sangat benar, dengan prosedur sesuai. Kami masyarakat petani Pak Panjangan tidak pernah menolak yang namanya program HTR. Namun kami menolak bergabung dengan koperasi tani mandiri. Itu dijelaskan. Makanya saya katakan berulang kali kepada anggota Bapak, kalau memang izin kalian kayu, laksanakan izin kalian. Jangan kalian ganggu masyarakat di sini, baik dari hasil tanamannya. Yang terjadi apa Pak Panjangan? Jalan akses masyarakat, terus rusak, tutup, palang. Bahkan palang itu bukan dari anggota Bapak juga yang membuat itu, kami. Itu satu. Jadi kalau masalah kata Pak Panjangan tadi program HTR harus orang lebih dari 25 hektar. Sekarang saya tekankan Pak Panjangan, Pak Akid aja 7 hektar, tidak sampai 25 hektar seperti pernyataan Pak Panjangan. Bisa dibuktikan sesuai dengan apa ketentuannya, alas haknya. Jadi di versi kehutanan memang benar tidak masyarakat itu tidak legal. Makanya dibentuklah satu program supaya mendapatkan legal, supaya jangan dibilang perbankan, kan kira-kira gitu ini. Makanya dibentuk program. Namun Pak Panjangan sangat mengerti juga kurasa. Izin koperasi Bapak itu acuannya dari P55. Itu sangat jelas Pak di sini Pak, kata orang Bapak. Di P55 artinya masyarakat penggarap pertama lah. Izin Bapak itu terbit tahun 2010 dari Bupati Asahan. SK Menterinya tahun 2008. Di situ jelas dialokasikan arahan, sifat arahan. Bukan sifat untuk menduduki. Nah, jadi harus, itu pun pencadangan Pak, ngerti nggak? Ini harus mengerti gitu lah, bedanya pencadangan sama izin langsung diberikan gitu. Gimana itu Pak? Itu di asahan. Dan Bapak Pandangan waktu itu kalau nggak salah tahun 2015 sudah pernah melakukan tata batas. Dan situlah Pak Akiat memberikan tali kasih kepada Pak Irmansyah. Itu jelas. Satu jengkal pun tak masuk area Pak Akiat, di area izin orang Bapak. Area yang sekarang? Iya, satu jengkal pun tak masuk. Oke, jadi kurasa koperasi mandiri pintar bersimulasi. Kalau mengatur dalam perhutanan sosial dengan jelas menyatakan SK 344 baik SK 8088 mengenai peta arah indikatif, itu juga dikatakan dengan acuan P83 seperti kata Pak Kehutanan. Namun permasalahannya sini Pak, bukan masalah programnya, perbuatan ini, perbuatan melawan hukum. Makanya terjadi gugatan perbuatan melawan hukum. Tanpa si izin masyarakat yang memiliki hak, kalian tidak berani menduduki, merusak segala macam surat-surat kalian. Nah gitu. Itu kami nggak terima. Bukan masalah izinnya? Bukan masalah izinnya, bukan masalah programnya. Kami pun Pak, masyarakat perhutani sanggup mendirikan koperasi. Kenapa nggak sanggup? Memang itu permintaan kehutan, seharusnya kehutanan yang mengarahkan masyarakat. Bukan malah seperti ini menyuruh koperasi mandiri untuk menduduki. Nah ini SK 163, mohon maaf Bapak terus. Bapak selalu mengatakan di situ, apa tadi katanya, menguasai. Di pangkalian itu aja udah perlu pertandatanyaan. Area ini milik, memang izin ada milik. Itu salah satunya. Di SK 163 dengan jelas dinyatakan di sini. Ini protokolnya. Ini sifat arahan. Jelas di sini, sifat arahan. Bukan langsung ditujukan kepada Bapak. Ngapain di sana? Iya. Masih di apa ya? Kita berbicara dengan sesuai fakta, dengan sesuai undang-undangnya Pak. Jadi kurasa masalah ini kan itulah yang kita bahas di kantor bupati. Itu udah dijawab di sana. Oke, masalahnya waktu di kemarin itu kan dikatakan nanti di provinsi, nyatanya sampai sekarang tidak berlanjut. Namanya PAK itu. Dalam usulan kan karena aturan pada saat itu kan sekarang berbeda langsung. Mohon izin Pak Panjangan. Isu aturan. Ini dari Kementerian Pak Kehutanan. Kami mendapatkan ini sesuai dengan ini Pak Panjangan. Pak Panjangan Koperasi Tani Mandiri pernah melakukan permohonan tahun 2016 untuk perhutanan Jelaskan sosial. dulu masalah tata Silakan, batas masuk batas kabupaten. Bentarkan dulu, saya jelaskan Pak. Saya jelaskan. Iya, dan dulu nanti Ini kan mandiri kita- itu, yang mandiri nggak ada. nggak berusaha di sana. Yang lain-lain. Di tahun 2016 Koperasi Tani Mandiri mengajukan perhutanan sosial tahun 2016. Ini badan hukumnya tidak ada, alamat koperasinya tidak ada, jumlah keanggotaannya tidak ada. Jelas Kementerian KKN nanti pertanyakan. Dan status orang bapak di ini, di izin bapak itu, badan hukum bapak itu kan tahu Pak, badan hukumnya Pak, pendiri kalian. Akte 100
32. Ini area si Pengampat dan ini Sungai Kepayang, bukan ada di Labuan Batu Utara. Ini jelas Pak, perbuatan melawan hukum Pak. Kalau di asahan tadi Pak, kan buat ini seperti yang di Sungai Kepayang, Pak Budiman Nenggolan, Bangun Tani Sejahtera ya. Perbuatan orang bapak itu sangat jelas di situ. Mereka itu bukan nggak mau bergaul sebenarnya Pak, tapi perilakuan, merusak tanaman mereka, mengusir mereka, premanisme yang terjadi. Bahkan sekarang Pak, yang di Asahan, mantan keanggotaan orang bapak sendiri sekarang yang beralih berpihak kepada kita yang sekarang. Si Gopul, siapa lagi tuh? Orang-orang siapa itu? Untuk Karena dihianati, ada pengkhianatan dalam hal ini. Seperti saya katakan kan, tujuan program negara itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat, bukan untuk menyusahkan, bukan untuk merampas. Jadi masalah ini Pak perjalanan, masalah program itu kita enggak, itu program dari negara kita enggak menantang itu enggak. Bukan itu yang kita tantang, tapi kalian itu menduduki, merusak, melarang. Itu jelas melanggar. Syuting acuannya ada. oke Pak Tijak. Bentar lagi Pak, masih Pak, saya belum agak masyarakat ini Pak, ini orang sini dua Pak. Saya tekankan. Kepala dusun. Kalau kepala dusun, jangan bilang masyarakatku. Itu Oke yang lah. berkata kepala dusun, kepala desa yang masyarakat. Apa kata musuh lagi di desa di dusun? Tahu diam dulu. Kalau aku bilang masyarakat itu karena saya Jangan sama masyarakat. ngomong Ya, masyarakat. karena saya Ada masyarakat. ini loh. Udah, diam dulu. Apa sih gitu loh? Diam dulu. Ya jangan ngomong masyarakat. Ya. Saya mengatakan ini Pak, Polsek, Pak Camat, supaya mereka ini jangan jadi korban seperti yang terjadi di Asahan. Itu saya tekankan. Makanya selalu saya bilang sama si Hendra ini yang mau ngambil hasil tanam tanaman ini salah satunya, di mana si printmu? Siapa yang memerintahkan kau kawan? Ayo, kalau ada perintah itu samamu, gak apa-apa kalau lanjutkan kerjaan di situ. Ada yang bertanggung jawab. Maksud saya, tujuan saya baik Pak, bukan untuk lain. Jangan terjadi nanti seperti yang di Asahan. Karena saya udah belajar penuh yang di Asahan. Itu apa yang terjadi? Yang di Asahan itu seperti itu Pak. Yang terjadi korban seperti orang Sandra ini. Loh, Pak. Ditangkap. Loh. Sekali ditangkap nih kata pencurian. Dia dilepaskan. Diiming-imingkan bagi-bagi tanah, tahunya dijual. Ini yang terjadi di Asahan. Saya terangkan orang ini. Makanya saya bilang janganlah diradikalkan masyarakat sendiri ini. Masa kalian bisa disulap nggak punya tanah, kalian bisa menjadi punya tanah, nggak punya tanaman, kalian bisa menjadi punya tanaman dengan tanah orang. Itu sulap, mistik. Oke, diintervensi dulu Pak, supaya jangan berkembang masalah Asahan, supaya jangan nanti cerita-cerita yang terdengar. Ya. Ini udah terjadi ini juga. Kalau masalah badan hukum ini sampai kasasi ini jauh tadi, tetap dimenangkan oleh pemerintah. Masalah koperasi kan, walaupun yang diurusan ketua sama menteri, ya, tetap berlaku nasional. Itu dulu masalah koperasi. Baru masalah batas kabupaten. Izin kita terbit sebelum SK Menteri Kehutanan terbit sebelum ada Labuan Batu Utara. Masih Labuan Batu. Ya, sudah. Ini terbit 2 Mei tahun 2005. Labuan Batu Utara terbentuk bulan Agustus 2008. Baru masalah batas kabupaten terjadi 2014 kesepakatan batas baru. Jadi kita ini masalah batas makanya udah usah lagi penyelesaian dari kita tidak udah di tingkat bupati di tingkat apa masalah batas itu masalah izin itu dulunya terbit izin ini wilayah sana jadi bergeser di tahun 2014 cuman setelah dia menjadi Labura makanya dia tata batas pertama terjadi di Asahan tahun 2015 tata batas kedua terjadi tahun 2019 itu yang di wilayah Labura. Jadi ini tak usah dipermasalahkan masalah wilayah Asahan wilayah Labura karena perizinan ini makanya biarlah sektor gugatan ini termasuk bagian dari gugatan mereka menilai saya. Tapi kalau masalah badan hukum ini dipersoalkan menjadi anggota mereka seperti dijelaskan ada masyarakat di sana korban siapa yang korban tetap juga seperti ini termasuk kategori pengusaha tidak apa sampai menggugat. Jadi kita tidak takut menghadapi hukumnya kalau memang kita salah di sektor ini kan ada hukum pidana. Kalau kita ada hukum mana misalnya kita dilaporkan merusak tidak apa kalau tidak izin yang menjadi pegangan kita. Apakah berlaku beki? Makanya kita kalau masuk ke ranah ke logika kita bikin, tidak masuk ke sektor HGU atau HTI termasuk kampung bisa digusur. HTR apa bedanya? Perizinan. Kekuatan perizinan itu apa? Cuman kita kalau masuk ke rasio kalau di mata masyarakat kita pencuri, di mata hukum siapa sebenarnya pencuri?
kan harus larinya kita ke sana. Ya. Jadi kita memang perlu ada keseimbangan di mata masyarakat dan di mata hukum. Itulah kita perlu musyawarah seperti itu. Kalau lari nanti ke hukum-hukumnya, ini kan terjadi proses hukum yang biasa sampai ke menjauh kembali. Ya. Bisa kita buktikan putusannya. Siapakah pemenangnya? Dengan tuduhan-tuduhan itu tadi. Jadi tak usah misalnya si Gopul menjadi itu permasalahan internal. Ada menggugat dualisme ini kepengurusan itu. Sana kubu ini, sana kubu ini. Tetap dimenangkan oleh kubu Wabidi yang menguasai sekarang. Kira-kira gitu. Sudah ada itu permasalahan internal itu. Termasuk yang disebut orang Nenggolan. Udah berapa kali mediasi? Kalau yang orang Nenggolan di sana mulai 2013 sampai 10 kali mediasi, sapi semua menolak. Jadi diputuskan dalam rapat ini. Ya, oke, memang yang tidak menolak, yang sudah menolak sudah ambil alih saja. Karena program kerja, kalau dia tidak menjalankan program kerja di sana, kan kami cari kira-kira. Ini sudah ada balasan dari kementerian? Sudah. Apa katanya? Kementerian menyatakan tidak pernah memberikan izin kepada Koperasi Tani Mandiri, melainkan suratnya tinggal Pak. Nanti saya WA akan kembali juga. Karena kalau bisa lain kali dibawa aja begini. Iya. Karena di sini kita caplok-caplok aja lah Pak ya. Iya. Jangan kalau normal kali ya. Ini kan kita-kitanya di sini. Nggak ada orang luar negeri kan. Satu adat, satu tradisinya kita nih kan. Ini pihak pemerintah kecamatan maupun surat pengantar keberatan adanya HTR di tadi katanya sudah ada surat balasannya. Apa katanya coba dulu selintas saja. Kementerian tidak pernah memberikan izin kepada Koperasi Tani Mandiri, melainkan SK 163 ini diberikan kepada gubernur atau kepada bupati yang bertindak atas nama menteri. Jadi kita pertanyakan juga kepada Menteri UKM bahwa Koperasi Tani Mandiri ini bukanlah bagian lintas provinsi, melainkan lintas kabupaten. Nah, karena itulah keanggotaan si aslinya Koperasi Tani Mandiri ini adalah masyarakat Asahan, karena binaan Bupati Asahan. Ini koperasi harus kita pahami juga, ada 3 bidang, ada lintas provinsi, ada lintas wilayah lingkup provinsi, kabupaten, itulah 3 kabupaten, lintas provinsi, baru wilayah provinsi dalam tersebut. Jadi oke, kalau begitu, kalau kita dengarkan nanti Pak Polsek yang terhormati dan para anggota dan Polri dan pihak masyarakat dan usaha dan masyarakat. Kalau kita dengarkan Pak Kades, kita udah ceritanya sampai 10 malam pun nggak siap-siap ini. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Semua menang, semua kalah. Dan menurut saya pun prinsipnya kalian ini tak ada yang benar, tak ada yang salah. Semua benar, semua salah. Oleh karenanya saya berharap Pak Polsek sebagai camat di kecamatan kita, ya, kalau bisa kita berpikir itu keluarkan dulu pikiran-pikiran yang kotor. Secara agamis dulu kita sekali. Jangan berdasarkan hukum semata. Nanti kita bisa rusak. Kita akan orang yang beragama. Keluarkan dulu dari pemikirannya. Ingin memiliki tanpa kekuatan yang pasti. Ingin mempertahankan tanpa kekuatan yang pasti. Kosongkan dulu. Baru kita masuk kepada salah satu hukum, yang mana hukum ini sudah kita mulai jalan buntu. Nanti ini sepertinya. Ini belum masanya kalian berdebat di sini sebetulnya. Iya kan? Tapi tidak apa. Pendapat-pendapat kami juga ingin mendengar. Pada umumnya dalam kehidupan kita ini, saya ceramahnya sedikit, ya. 3 hukum harus kita pegang. Pertama, hukum agama yang di atas sebenarnya. Hukum agama. Kedua, hukum negara. Ketiga, hukum adat istiadat. Iya kan? Jadi saya berharap karena kita sudah menemui jalan buntu di 2 hukum ini, hukum negara dan hukum adat ini, dan kita belum sampai kepada puncaknya, apa salahnya kita kembali ke agama dulu? Ini bulan puasa bagi warga Islam, ya. Bagi warga Nasrani ya, saya kira bolehlah kalau menghargai. Kalau merokok silakan saja, pokoknya saya kira dengan saya. Ya. Artinya, logikanya, kalaulah orang menanam kita mengambil hasilnya, sah nggak dalam agama? Itu dulu. Maaf ya, maaf. Pak
Polsek ya. Kalau kira-kira sah, silakan. Kalau tak sah, jangan. Karena kita mau sampai kepada hukum. Nanti ada itu menentukan itu, yang bertanggung jawab tentang itu. Namun begitu pun bagi pihak yang sudah menguasai lahan lebih dahulu, tidaklah terlalu berkeras. Ini harus kami. Tadi kami punya maksud dengan Pak Polsek, kalau memang ada di sana operasi pengambilan keuntungan, sebelum sampai puncaknya ini, persidangan penetapannya ini, ya dibagi saja. Jangan ada yang menguasai mutlak. Kalau saya tengok di video itu sangat luar biasa sekali, tidak cocok. Di hati kita pasti menolak. Saya yakin bapak-bapak saudaraku sekalian, di hati istri dan anak kamu pasti menolak perbuatan kamu itu. Yakinlah, pasti menolak. Jadi maksudnya, kalau bisa didamaikan secara santun antara kita di sini. Panen pertama silakan siapa, panen kedua silakan siapa, dan seterusnya menunggu hari penetapan Pak Polsek. Untuk menghindari adanya berdarah di sana. Karena kadang-kala atau per bulan, begitu, per panen boleh, per bulan boleh. Kemudian kadang-kadang kita saja melihat, menonton, timbul geram dan gerahnya kadang-kadang melihat ini perlakuan kedua belah pihak ini. Karena tadi nggak cocok pada agama. Kita satu hukum yang permanen, hidup dan mati, bumi dan akhirat adalah agama. Kalau hukum ini silat lidah ini semuanya nih. Pandai lidahnya bermain, menang. Tapi itu mereka kasih makan anak cucunya. Jadi saya kira, marilah. Agama pun kita, mari. Bagaimana sebelum ini berakhir, kita sama-sama bisa, kita katakanlah, dengan ada toleransi lah ya. Berkarya di sana dengan tidak menimbulkan gejolak yang akan menimbulkan berdarah tadi. Karena salah satu kali kejadian, ya, itu baru sebegini, ya. Tapi kalau kita lihat lagi videonya itu akan bakal lah menimbulkan penyesalan yang amat besar bagi kita dan keluarga kita. Jadi saya kira mari pikirkan, Pak Polsek, mari kita pandu saja bagaimana cara mereka ini supaya bisa bekerja sama dengan baik untuk memasang toleransi yang tinggi sesuai dengan ya amanat bangsa, amanat agama, ya, sebagai umat beragama, sebagai bangsa Indonesia untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di daerah kita Kecamatan Podoledau antar kita ini. Jadi segala sekian dan terima kasih. Maksudnya tambahan dari kami, kita mulai pembicaraan pendapat pertama Pak Pandian selaku yang dituakan dari ATN, Pak Tinjak yang dituakan dari kelompok pengusaha ataupun pemilik lahan. Bagaimana kita di depan kami ini bermusyawarah, per bulankah kalian ganti-gantian panen atau per sekali panen. Nah itu maksud pertama, dikandung maksud agar tidak terjadi di sana bentroksi. Contoh Pak Tinjak pun tidak minta pengamanan lagi kami hadir di sana, orang bapak keberatan, nah kan itu kan. Padahal mencegah terjadi bentroksi. Orang bapak pun minta pengamanan dari kami hadir di sana. Karena itu program pemerintah Pak Tinjak. Nah, tetapi pula jangan menyalahi daripada aturan atau musyawarah yang kita lakukan. Kalau gitu Pak, teman. Nah, kira-kira begitu. Silakan nanti koordinasi. Menyangkut soal ini proses hukum ini, siapa yang benar atau tidak, biar proses hukum berlanjut. Nanti. Karena di sana ada duit sekarang di sana, tidak ada kegiatan, boleh tidak ada kegiatan, tapi ada duit di sana, kan gitu kan? Nah, Betul, ini betul. masalah. Dari buah kurma dia. Iya. Sawit itu. Dan harus dipanen. Apakah silakan? Di teman dari Bapak Polsek dan nanti untuk mengambil dari para pihak itu ini dari saya Pak ya, dari pemerintahan Pak Dusun dengan saya
supaya kedua belah pihak tidak beraktivitas di sana. Ya, boleh. Itu aja yang saya ingin, yang itu dari saya. Dan perlu juga yang khususnya dari masyarakat kami, ya artinya kami bereslah, artinya mana lahan-lahan kami, bukan lahan daripada rakyat. Ya. Di sana kan ada yang 24 hektar itu punya kami. Ya. Ya, itu ya, dia tidak ada masalah. Saya kira itu memang sampai sekarang tidak ada masalah kan begitu. Ya. Nah juga, mengapa sih masyarakat kami itu datang sampai kemari, yang mana mereka ini maaf ya, saya sedikit datang ke sini, yaitu menunjukkan bahwasanya tanah mereka itu kena klaim kan gitu. Saya tidak terima dengan hal ini kan gitu. Ya, oke, nanti kita bicara dengan bareng sama. Itulah penyampaian dari mewakili daripada masyarakat. Dan selanjutnya saya itu Bapak, kalau bisa kalau boleh dia tidak di sana, tidak di sana, ya dua pihak tidak beraktivitas. Tapi juga saya ingin tegaskan juga, Bapak tegaskanlah nanti di sana, apabila terdapat kedua belah pihak mengambil buah di sana, baik merusak atau mengambil di sana, kami akan tetap melaporkan kepada pihak kepolisian dan saya harap ditangani dan segera dihentikan. Dan itu ditangani dan ditindak tegas, tegakkan hukum itu sesuai dengan dan seluruhnya bagian pohon pinang yang lurus tanpa ada cabang. Itu yang harapan dari kami. Jadi contoh umpamanya Pak ya, maaf dari pihak kami, dari masyarakat mau ambil malam, artinya mencuri kan itu Pak. Telepon orang Bapak. Tidak pernah. Dari begitu juga dari Mandiri ngambil malam atau siang, kami laporkan kepada Bapak. Nah inilah supaya kita rumuskan itu aja. Itu nanti yang banyak LP itu tunggakan kami banyak kasus, banyak pencurian. Nah, maksudnya, tapi terima kasih. Ini kan kita mau musyawarah. Iya, masalah. Yang dimaksud dari Pak Camat dengan kami, Pak dan kami sama Pak Polisi, silakan agar tidak bentrok fisik bisa. Bagaimana kalau contohnya panen ini kami dulu, kan gitu kan? Nah, kalau memang tidak disepakati itu tidak apa-apa. Kami kan mengarahkan. Biar, kalau yang Bapak bilang tadi bagus juga. Tapi pasti ada di sana duit, masa nggak diambil? Kan gitu. Kan sayang kan? Nah. Kita cerita apalah dulu, kan gitu. Banyak pula laporan-laporan nanti di sini tunggakan kasus. Pelakunya nggak tahu siapa. Diambil nanti pemiliknya yang sah siapa? Ini dalam proses peradilannya pepandangan kan? Tidak bisa akan maju nanti berkas. Betul nggak pemandangan? Pemilik dalam proses gugatan. Nah. Aku boleh ada saran. Sebenarnya ini kan, lah misalnya ini tak sulit itu. Bagaimana nanti juga kami tak tahu. Bagaimana supaya Pak Atia dengan itu kami aja bertemu memutuskan segala sesuatu yang. Karena ini jadi yang bentur masyarakat ke masyarakat sebenarnya kita risih juga mendengar selalu koperasi ini meresahkan masyarakat, ya. Memang betul itu. Nah, ini yang harus kita luruskan aja. Memang betul itu meresahkan masyarakat. Selalu meresahkan masyarakat supaya jangan muncul keresahan masyarakat. Bagaimana supaya memutuskan yang ini yang pas adalah diputuskan yang berkepentingan langsung lah kita sebut. Walaupun kami berkepentingan masih ada di berkepentingan langsung tujuannya, ya. Dengan Pak FDF ini tak sulit dengan difasilitasi Pak Camat Pak dan Kamil dengan. Jadi bagusnya ini keputusannya final dia. Hal-hal yang seperti ini bisa diputuskan langsung oleh kita sebutlah pihak yang berkepentingan langsung. Walaupun memang ada kepentingan kita dengan nanti jadi pendapat-pendapat pribadi masing-masing tidak jadi kita dalam. Jadi seolah-olah meresahkan masyarakat. Kami tidak sadar yang kita karena akomodir dari kepentingan P55 tadi, makanya kita akomodir ke sana masyarakat setempat. Yang dulunya kita akomodir ke sana masyarakat perbangunan, kita hilangkan jadi masyarakat setempat. Karena tujuan HPR itu ke masyarakat setempat tadi. Jadi kalau ini tadi bertemu langsung Pak apa yang bersangkutan, aku rasa tak sulit seperti itu. Jadi tidak argumen pikiran masing-masing dibawa dengan perasaan kita bersama. Gimana Pak, pendapat Pak Tindak? Mohon izin Pak Kapolsek,
di dalam undang-undang juga dihukum itu dinyatakan sah apabila diperwakiilkan. Dengan tegas Pak Akiat menyatakan kepada saya, kemarin juga Pak KPH juga udah nelpon beliau, bahkan Pak Wahyudi juga nelpon beliau. Sebenarnya beliau itu bukanlah susah, melainkan beliau itu tidak bisa menerima atas perbuatan ini, sehingga mohon maaf Pak Pandangan menjumpai si Wahyudi pun kurasa hilang kendali. Nah, itu yang dijaga, karena tidak ada manusia, mohon maaf Pandangan, yang bisa terima istrinya diperkosa di depannya, setelah siap diperkosa dibuat pilar bergilir. Tidak mungkin bisa menerima menjumpai orang tersebut seperti itu, karena ini perlakuan kalian ini sama persis seperti itu yang dialami dia. Nah, itu yang membuat dia selalu menyerahkan jangan sampai saya turun. Apapun ceritanya, saya tidak mau bergabung dengan Koperasi Tani Mandiri. Nah, itu pertama untuk menambahi pernyataan Pak Kadus. Kenapa sih masyarakat ini ikut serta dalam hal ini? Masyarakat ini Pak tidak terima lahannya diklaim menjadi areal Koperasi Tani Mandiri tanpa sepengetahuan masyarakat ini. Dan peta Koperasi Tani Mandiri yang terbaru yang terbit tahun 2019, yang di panel tahun 2019 itu, tanpa sepengetahuan masyarakat ini tanahnya sudah diklaim areal perizinan Koperasi Tani Mandiri, yaitu seluas 565 hektar. Itulah membuat masyarakat ini tidak terimanya, karena tidak sesuai dengan prosedur. Seakan-akan masyarakat yang memiliki alas hak tidak dihargai oleh pihak Koperasi Tani Mandiri ataupun pihak kehutanan. Itu yang membuat masyarakat ini ikut serta dalam hal ini. Jangan dibilang berita hoak itu yang di media seperti kalian Koperasi mengatakan masyarakat rakyat Mbak Preman mengatakan masyarakat massa segala macam, itu berita hoak. Itu tak benar. Masyarakat ini tidak menerima tanahnya diklaim. Oke, itu sudah pasti, dan itu sudah berulang kali diungkapkan, mungkin sudah berulang kali dikatakan, dan sebaliknya. Jadi tadi kita sudah tumpukan kepada satu jalur kesepakatan lah maksudnya, supaya bisa untuk menjalin kerjasama menunggu adanya putusan-putusan. Jangan terjadi bentrok berdarah tadi, kan gitu. Jadi kalau memang boleh putarannya sebagaimana kami maksud, boleh. Kalau lah nanti harus berjumpa dengan ketua, itu sudah lain ceritanya nanti. Jadi kita lah di sini, ya kan? Ya maksudnya orang dapat fasilitas mereka tak mungkin bertemu tanpa difasilitasi. Kan Ya, harus cuma ada argumen masyarakat yang tidak dengan keputusan, walaupun memang diwakilkan sah, tapi itu ada yang lebih spesifik hal demikian itu dia mana kira-kira itu kesepakatan kita lah. Tapi kalau karena memang dari dulu pun Kak Wahyudi bilang kalau hanya menghadapi dengan apa saya tidak mau, itu selalu dibilang. Tapi kalau menghadapi yang bersangkutan langsung saya mau. Itu sebenarnya permasalahan itu juga termasuk penundaan kita, karena yang kita berhadapan nanti dengan ini. Kadang dia dengan otomatis karena dia membawa perasaan, kita harus nyambung hal seperti itu. Walaupun misalnya dia bilang bagaimana mungkin berantem mereka kalau orang dapat fasilitas, atau langkah lebih baik dari situ bisa jadi terjadi. ya, oke. Ini tadi kita sampai kepada kita di sini dulu. Iya. Sepakat nggak kira-kira begitu? Sepengetahuan kami Pak Samad, kedua belah pihak jangan melakukan aktivitas itu, harus kesepakatan kami. Mana kira-kira Pak Bos? Jadi buahnya biar busuk gitu. Biar Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa busuk. Menanggapi segi buah, Pak. Bagian kecil itu buah. Nanti kita sebut lain. Nah, Sebenarnya program RKUD kita di sana 2009-2022 dijalankan di sana. Masalah memang tak itu, Bro. Jadi kalau disebut tidak menguasai wajib kita menguasai daerah izin kita. Masalah memang itu hal kecil. keberatan, Pak. Sama dengan gini kalau kita bawa. Nah. Kalau misalnya hari itu mulanya memang karena memang tak lama tak dipanen rondola. Jadi ini yang benar. Sebenarnya kalau masuk kita logika, ya kalau buah itu pun apa ya, apa salahnya Jadi dia apa kan kita dia? Ini yang SK ini apa tujuannya banyak? sebenarnya kalau ini terlalu jauh Nah, nanti itu pendiangan. Udah mundur Yang nih. turi itu. Kedua belah pihak Saat akan ini yang melakukan. anggar-anggarkan, tapi di sini nggak ada seperti itu. Nah. Apa yang diomongkan Pak Makanya Jangan. Nah, itu. Dikatakan turi di dalam undang-undang kehutanan kami
Kamilah pemegang izin yang sah, kamilah menguasai di dalam apapun isi dalamnya. Di sini nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada. Yang bisa menjelaskan itu kehutanan. Halo. Jadi Santuri pun tak boleh menjelaskan gitu sama masyarakat. Kehutanan sekalipun Nah. kalau tidak sesuai dengan acuan undang-undang omong kosong omongannya itu. Omong kosong hadirkan orangnya. Ada kehutanan itu yang banyak. Itu hadirkan. Hadirkan. Kehutanan dan bicara masalah. Alah. Kita jangan kemari dulu. Karena saya bilang ini tadi, kalau lidah pandai dia menang, kalau lidahnya patah dia kalah. Udah ngerti nih kita semuanya nih. Karena gini, Makanya maaf. kita ajak tadi secara adat, secara agama. Jadi kalau di sini tadi minta untuk tidak diambil buahnya, kalau ini minta ya diambil aja lah. Apa salahnya dipertimbangkan? Kalau takut saling menipu nanti, salah satu contoh, suruh otak kita semua. Giliran si A nanti dihabis sama-sama batangnya nanti. Selesai. Iya, Pak. Lagi mau diroseng orang kedua. Iya, Kan gitu. Betul, Pak itu. Dan sebaliknya juga. Ya, bikin pihak ketiga. Atau pengaruhan pemanen juga. Nanti uangnya dikumpulin ya bagi duanya. Ini misal, Tapi jangan ada kalau ribut. memang pemikiran kita itu mau jernih, jangan mau perang. Tak habis-habis kalian perang. Rasanya menengoknya lucu-lucu. Orang berumah tangga hidup itu mau ambil ketenangan, kenyamanan, kalian perang melulu setiap hari. Orang abang ini bilang buahnya biar busuk. Iya. Orang bapak sana, Sayang. Apa salahnya? ya betul juga. Timbul tadi prasangka buruk. Nanti digiling orang tua sama batangannya habis. Apa mau kami panen Sayang lagi? katanya. Jangan. Bikin pihak ketiga. Lalu kata Pak Polres tadi, Pak Ruan di sana pengelolanya, mandatkan sama dia. Kasih kepercayaan kamu. Suatu mendodos, silakan berapa. Nah, kan gampang. Kalau memang mau, Itu saja kesepakatan itu. Menunggu ada keputusan keputusan. dari pengadilan. Mohon izin Pak Camat. Karena tanggal 13 nih Pak ya, saya beritahu juga lah sama anggota koperasi. Tanggal 13 kan berpengadilan nih. Mungkin nggak lama lagi ya. Apa salahnya sih menunggu tanggal 13 ini dihentikan? Kan 5 hari lagi Pak. Apa Ya, udah, ya, kalau udah putus. putus itu? Enggak maksud saya Pak, supaya orang yang menghadiri sidang pertama, sidang kedua kan Pak pasti mediasi untuk kesepakatan kedua belah pihak. Oh, Nah, iya, Pak mediasi tapi Pak. kalau memang tidak lama lagi waktunya, ya saya juga setuju. Nah, 5 Gimana hari Oke. lagi Pak. Nah, tapi kalau lama lagi, saya Baru yang mubajir. sama-sama kita nggak sama-sama, ayo. Tapi mungkin gini, Pak, karena dibilang gitu, selama ini orang itu uangnya dari situ. Makanya sayang nggak didodos kan gitu. Kita jangan ke sana dulu, nggak boleh itu ya. Kita keluarkan ngomong kayak gitu. Kita sekarang adat agama ya. Jangan pendapat-pendapat, jangan pribadi-pribadi. Hukum kita masih menunggu ini. Kan enak sebenarnya kita sudah untuk melaksanakan. 5 hari lagi namanya Pak. Sebetulnya Pak, kalau kita mengarah bicara tentang agama Pak, pas yang dilakukan oleh Pak Camat itu memang kita konsumsikan kepada cucu anak kita, istri kita, yang bukan hak kita itu Pak. Ya, Ini oke. jalur agama. Jadi bagaimana kira-kira tadi? Tinggal kembali aja Katanya kepada kita. sebentar lagi. Sebetulnya Pak, kalau kami ini, karena kami di bawah naungan kehutanan, kalau bisa kesepakatan orang hari ini, biar kami sampaikan ke kehutanan. Kalau orang kehutanan mencabut izin kami, mengarahkan kami berhenti melakukan kegiatan, kami berhenti. Oke. Terima kasih. Tadi bukan enggak gini. Kehutanan berarti kehutanan Pak ya. Berarti kehutanan yang menyuruh kalian. Iya, oke. Kami minta. Minta dulu dari sisi kehutanan. Udah lanjut aja lah, kamu malah. Enggak, minta aja. Malah lanjut kalau mau ngomong aja. Gitu Pak ya. Karena kami, sepengetahuan kami, dalam Permenhub nomor 6, di dalam area yang memiliki izin, di dalam kawasan izin kehutanan kementerian yang ada di dalam yang memiliki izin di kawasan tersebut memiliki atas hak yang ada di aset tersebut. Itu sepengetahuan kami. Bukan masalah manen apanya. Ibaratnya orang ini kalau orang ini manen secara tidak langsung menurut kami izin kami ini gugur karena orang ini bisa masuk di dalam izin kawasan kami. Kami merasa seperti itu. Jadi apabila dari kehutanan langsung memutuskan memang izin kami memang nggak berlaku, kami mundur. Kami keluar dari situ. Kalau memang ibaratnya orang ini mau manen silakan. Kalau memang ada keputusan dari Kementerian Kehutanan, kami udah setahun lebih di situ berdiri. Ini kita jangan pakai gengsi dulu ya. Saya katakan tadi cabut, keluarkan kan saya bilang. Iya, oke, Nanti oke. nggak siap-siap. Oke, Betul Pak itu, Camat, Pak, saya betul. katakan, Ya. Kalau memanglah kehutanan yang memerintahkan mereka ini Pak Camat, kami mundur. Tapi minta sprintnya itu.
surat perintah kehutanan itu? Padahal kan meruwetkan juga karena itu. tanah. Kan kalian kan perintah Ah. kehutanan. Ceritamu tadi kalian kehutanan. Perintnya mana? Kami mundur loh. Tunjukkan sama kami masyarakat ini loh. Setelah itu lah. Ini tadi kan kita orientasi kita dulu untuk keamanan, ketentraman, ketertiban kita dan sanak keluarga kita di wilayah kita. Kan itu jangan kemana-mana dulu. Makanya gini, Bagaimana Pak. strateginya kan cuman ini tadi yang boleh, yang bisa. Selain daripada itu tidak bisa. Lebih pas dia gini lah. Kalau ini kan makanya yang permohonan saya tadi, kalau ini mengambil keputusan langsung, kurasa tak sulit. Karena bisa jadi kalau kita buat pun ini, ada anggota yang lain, nanti disuruhin itu yang lain. Tetap juga gaduh. Nah, karena bukan orang bapak ini, karena koperasi tani mandiri itu kan banyak. Dalam Banyak arti apa yang nih? bisa banyak, dia bukan hanya yang kami yang memutuskan. Kalau misalnya tidak ketua dan juga pak apa langsung, selalu dia bilang itu kalau tidak Secara organisasi mereka, harus iya. gitu lah ya. Nah, jadi kalau yang ini tidak, kita membawa apa nanti perasaan? Kita tidak mengecilkan bapak-bapak karena Kira-kira beda antara Ya lah, ini ada pendidik cuman dengan ini. bapak langsung. Mau saya terima ya. Dengan saya Pak. Dengan tidak. Itu Kalau Bang, memang itu lah dalam kehutanan langsung. yang memerintahkan orang ini, kami cuma minta sprint bahwa ini perintah kehutanan mengambil hasil tanaman ini, kami mundur. Ini udah lepaskan dari kehutanan. Nah. Itu kan dulu itu bahasanya. Tadi mereka yang minta ketua dan ketua katanya mau Ya, itu aja langsung. berdua aja, one by one. Cara Sama nanti difasilitasi oleh Forkopimda Bang. duduk sama apa artinya bahasa mereka nanti baru di kita apa? Mungkin lebih baik dari sini akan terjadi. Aku yakin. Pak Panjang saya kita menunggu aja. Iya. Dan saya pun nggak terima bahwasan kawasan kami masyarakat lahan kami kena klaim gitu ya. Oh, yang mengklaim itu koperasi dan mandiri. Itu udah pasti tuh, udah nanti Itu itu. menurut saya itu. Ya, ya bagus itu. Pemerintah Iya, iya. yang bikin itu, bukan kita yang buat itu. Tak mau, mau, begitu aja Lene. Ternyata kita di Indonesia kalian ini tak ada yang benar, tak ada yang salah. Semua benar, semua salah. Paham kan itu bahasa? Masyarakat itu aja kembali menunjukkan bahwasannya kami nggak terima juga. Jadi kalau itu biar kita kapan berkonsep Boleh. Kapan kira-kira? Dalam waktu cepat komunikasi aja. Cepat. Hari Senin. Rabu. Dengan tadi acara Ini kan udah masuk dalam gugatan PMA Pak. Ya. Tidak ada lagi istilahnya kemufakatan seperti ini kita buat lagi Pak, karena sudah dalam proses pengadilan. Iya. Kalau begitu kita standpas saja lah dulu. Itu Makanya ini Iya. ini Pak. Kita stampas yang boleh stampas kan pengadilan, Pak. Itu Enggak ada lagi cerita sayang kalau begitu. Nah, Iya. Kalau begitu sepakat kita kan? tapi dua belah pihak nggak usah. Sepakat kita ya. Tinggal 5 Kalau udah bulan. masuk perdata biasanya ada langkah hukum dari pengadilan. Seharusnya nih Pak, kalau dihadiri mereka itu kemarin yang pertama, gugatan pertama, mungkin ini kurasa udah ada Masalah panggilan itu. Iya, panggilan. Lah, Yang di posisi sekarang tergugat sama penggugat FND kawan-kawan dan Koperasi Tani Mandiri. Koperasi Tani Mandiri ketuanya ada, FND dan kawan-kawan, FND dan ketua Koperasi Tembakau. Masalah tugas panen itu. Di pengadilan itu, di sini. Enggak keputusan yang ini masalah manen enggak manen. Hari yang Enggak, karena udah di pengadilan, nggak ada selesainya itu. Kesepakatan panen memanen. Itu aja lah berapa. Kalau misalnya tak ada putusan yang gaduh-gaduh kan karena yang perlu jadi oke. Ditunggu ada persidangan kedua. Iya. Di situ nanti Lalu 13, tanggal 13. tanggal 13. Oke. Dari hari ini ke sampai itu apa kegiatan di sana? Kalau tanpa nggak ada masyarakat nggak Nggak ada, Pak. Orang yang berkegiatan, mengambil hasil karena tanaman. gugatan ini gini. Ini tiap hari. Nah, tiap hari Pak, Tiap hari. Jadi yang bisa menghentikan tiap hari. Kalau kalian menunggu sabar sebentar kenapa kira-kira? Ini kami yang bermohon. Tanya mana? Jadi mana? kita ada Biar aku beli. seperti ini juga. Sudah kukatakan tadi, jangan terlalu prinsip. Jangan ditinggalkan, itu muspika. Udah banyak beruntung ATR sebenarnya ini. sampai tanggal berapa Pak kegiatan diberhentikan? Sampai tanggal 13. Nah, 13. sampai tanggal 13. Iya, nanti apa Diberhentikan hasilnya? masalah enggak sekarang masalah kegiatan pemanenan apa penghijauan kami? Pemanenan. Masalah pemanenan. Kalau buku bilang kalau Kalau ini menurut saya semua Nah, oke Pak, sampai apa? oke, betul itu Pak. Kalau Iya, ibaratnya tunda dulu. masalah Tunggu ini. masalah pemanenan gua sampai tanggal 13 ya nggak ada kegiatan tapi seterusnya kan belum tahu. Iya. Nah sampai tanggal 13 bisa kami sanggupi.
Nggak ada kegiatan panen. Tanaman raya. Ini sudah sepakat ya. Iya. Maksud saya begini, ya. Kalaulah dilakukan seperti yang kita katakan tadi, sampai hari kiamat pun tak selesai, ini kan bisa berjalan normal. Ini nanti main lagi. Capek kamu bikin. Jangan aktivitas, tak boleh kita. Sebetulnya Ripper itu si Endra pun ada cakap begitu. Kalian menggugat, jangan bikin di TPS di sini. Kami pun tidak. Buktinya selama ini orang ini masih ngopran dodos, Pak. Dia bisa ngatakan itu, tapi tak bisa jalani. Saya mohon ke Pak Polisi. Ha. Segan lagi menindak. Tegas saja, Pak. Tapi dia bisa ngatakan itu, tapi nggak bisa jalani. Kami berhenti dodos. Lihat aku dodos aku mana? Loh, anggotamu semalam ku pegang jual kopra. Sekarang Kan bahasamu. kan ini sekarang yang kita buat bagaimana? Itu Ada dua tadi. bahasamu. Pertama, jangan ada yang beroperasi. Oh. Yang Kau kedua, bisa membahasakan, bisa kau jalan. solution win-win solution ya. Solusi menang-menang. Ini ambil sekarang bergantian. Tidak percaya, kasih orang ketiga, kasih perwakilan satu-satu. Satu operasi di situ. Kan mantap. Coba kan? Mau dari ramil sama polisi ya silakan. Yang harus disepakati nih Pak, masalah aktivitas atau memanen itu tadi yang Memanen. Yang masalah menyangkut memanen. Memanen ya, Pak. Aktivitas lain boleh. Boleh. Nah, boleh. Kayu. itu yang harus dipertimbangkan. Nah, oke. Oke, kalau begitu. Intinya kan manen. Walaupun manen apa saja. Saya panggil 13. Iya. Setelah itu nanti kalau belum ada titik terangnya bisa mana? Kembali hadir. Rusuh lagi balik. Ini Pak. Udah tahapan di Tadi pengadilan. kalau tahapan pengadilan Pak tidak ada kata tidak biasaan pasti status quo. Oke. Bahasanya status Pasti quo. sama itu. Dari sama dia. Mohon izin kemudian. Kalau udah dijelas, Biar supaya berlanjut ini omongannya. Mana tahu kita kurang paham dengan aturan ataupun konsensus daripada peradilan. Dan ini hal perdata. Hal perdata ini kita tidak tahu kapan selesainya. Ini tadi ada batasan sampai tanggal 13 ya Pak Camat ya. Jadi cocok juga seperti yang disampaikan Pak Camat untuk kedepannya kalau tidak ada penyelesaian di peradilan. Bagaimana tindak lanjut yang kita laksanakan untuk kedepannya? Kan masih bersambung lagi cerita ini. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Camat, di luar daripada konsensus peradilan, diminta pendapat dari kedua belah pihak, ATR dan masyarakat. Apa yang kira-kira mau kita simpulkan tentang masalah pemanenan buah yang ada di dalam? Yang ada di dalam pemikiran kita ini semua sama. Pokok intinya adalah buah, itu yang menjadi permasalahan di dalam. Ya, betul. Itu yang mau diselesaikan di sini. Makanya diundang oleh bapak-bapak kita dari Muspika. Bagaimana menyelesaikan ini? Jangan dulu lari kita daripada perizinan ataupun peradilan. Kan itu tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak kita Muspika. Dan supaya jangan lari daripada koridor pembicaraan secara kekeluargaan. Itu yang perlu disampaikan, biar matang, biar selesai pembicaraannya. Jadi jangan kalian saling menuduh, karena kami melihat kalian warga ini warga kami semua, nggak ada di luar daripada warga Tanjung Ledong. Itu yang dijaga ataupun diperhatikan oleh kami ataupun oleh bapak-bapak Muspika. Jadi tolonglah hormati apa yang disimpulkan oleh bapak-bapak Muspika, Pak Kapolsek, Pak Camat. Coba didengar, jangan rarat ceritanya kalau orang Batak cerita. Seperti yang tadi, kesimpulan yang seperti yang disampaikan Pak Pandiangan juga bagus. Seperti yang kalian sampaikan juga bagus kalau ada kesimpulannya. Karena pada hari ini undangannya itu kepada ketua ataupun si pemilik, tapi dua-dua nggak datang. Kalau itu yang dipersiapkan dari sononya, pasti selesai. Ini semua perwakilan kok yang datang. Jadi perwakilan pun yang datang, harus perwakilan yang ambil kesimpulan. Gitu maksudnya. Jadi makasih Pak Camat, Pak Kapolsek. Mohon izin Pak Samosir. Karena dalam pengadilan pun nanti Pak Samosir, Pak Kapolsek, Pak Camat, itu kan langsung disorot, media masuk. Nanti dalam hal itulah nanti kami beritahukan. Apabila nanti udah status quo, ternyata pihak kami juga melakukan, kan pihak kepolisian sudah bisa menindak tegas.
dengan keputusan hakim. Kan kira-kira gitu ya nanti Pak, karena itu disorot langsung. Kami sudah meminta kepada pengadilan supaya media bisa masuk dipublikasikan peristiwa ini. Jadi gak salahnya Pak Tigun hari apa salahnya? Oke Pak Panjairan, Pak Hendra. Coba ya. Jangan terus sakit Pak ya. Ini nampak tunjuk ini loh. Bahasa Bataknya gudang laut terus luas. Dari Pak Kades, cukup Pak. Udah hampir matang lagi kesimpulannya. Oke, karena Pak Caman bersolar. Dia lagi media kita.